Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Pratiwi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program pengelolaan lingkungan masalah sampah. Pertama itu kita akan menjelaskan apa sih pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu mencapai kelestarian hubungan manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Dan yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Nah, di sini saya akan membahas masalah sampah, yang mana masalah tersebut sering terjadi di sekitar kita. Apa sih sampah itu? Sampah adalah hasil pembuangan dari suatu proses produksi baik industri maupun kosmetik rumah tangga. Definisi World Health Organization atau WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari proses kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan beberapa pengertian tentang sampah, maka dapat didefinisikan sampah adalah sisa bahan, limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat, termasuk juga cairan yang merupakan hasil sampingan dari aktivitas atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang dianggap sudah tidak bermanfaat dan belum memiliki nilai ekonomis serta dibuang ke lingkungan. Menurut Vivi, tipe sampah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu sampah basah, sampah kering, sampah lembut, sampah bangunan, sampah jalan, sampah khusus, sampah pengolahan air atau limbah, dan sampah industri. Pengolahan sampah selama ini hanya dilakukan oleh petugas pemerintah dengan urutan dari sumber sampah menuju TPS dan pada akhirnya ke TPA. TPA selama ini menjadi harapan solusi utama dalam mengatasi sampah. Perhatian utama pemerintah tersita pada TPA dan masyarakat tinggal membuang sampahnya. Padahal keberadaan TPA banyak menimbulkan dampak negatif serta konflik dengan masyarakat dan pencemaran. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ratje membuktikan bahwa sampah pada TPA yang sudah lama ditutup ternyata semakin besar tidak mengalami pembusukan. Sudah lama ditutup ternyata sebagian besar tidak mengalami pembusukan. Sebagian besar sampah-sampah yang ada di TPA adalah sampah rumah tangga yang dibungkus menggunakan plastik atau bercampur organik dan non-organik. Karena adanya TPS dan TPA, maka masyarakat cenderung berpikir praktis dengan buang sampah seadanya tanpa perlakuan pemisahan, sehingga tertanam pola pikir bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Padahal masyarakat juga punya kewajiban terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, program pengolahan sampah oleh pemerintah serta solusi untuk mengatasinya sangatlah banyak. Kendala bisa muncul dari mana saja, bisa dari pemerintahnya atau masyarakatnya. Tipe masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agak susah untuk dirubah, butuh waktu yang tidak sebentar untuk menerapkan tata aturan baru pada sebuah masyarakat. Kriteria program pengolahan sampah atau sasaran yang perlu diperhatikan untuk ditumbuhkan, dikembangkan, dan dibina dari peran serta masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat secara terarah, yakni diperlukan program yang dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan berdasarkan pada penyebaran luasan ilmu pengetahuan, penggalian kesadaran, peneguhan sikap, dan pembentukan perilaku yang baik pada masyarakat. Selanjutnya, produk hasil pelaksanaan program diharapkan dapat membentuk perilaku masyarakat sebagai berikut. Masyarakat memahami dan mengerti masalah seputar kebersihan lingkungan. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam mewujudkan kebersihan lingkungan bersama. Masyarakat mau mengikuti prosedur atau tata cara pemeliharaan dan perawatan kebersihan. Masyarakat bersedia mengeluarkan biaya untuk pengelolaan sampah. Masyarakat turut aktif menularkan kebiasaan hidup yang bersih pada anggota masyarakat lainnya pula. Dan juga masyarakat secara aktif memberikan masukan, saran-saran yang membangun seputar program pengolahan sampah atau pemerintah. Strategi untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Strategi meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kebersihan lingkungan dapat diterapkan melalui pendekatan secara edukatif dengan strategi 2 tahap, yaitu pengembangan petugas pendamping dan pengembangan masyarakat. Pengembangan petugas dapat dilaksanakan dengan cara menemukan pola komunikasi yang tepat. Kemudian cara komunikasi tersebut dipertahankan seiring dengan berjalannya program kelingkungan yang ada. Seringkali program tidak berjalan dengan baik dikarenakan ada miskomunikasi di tingkat awal
yaitu di tingkat petugas pendamping. Yang kedua, tahap pengembangan masyarakat dalam mengelola sampah merupakan hal yang tersulit untuk dilakukan. Apalagi bila tipe masyarakat yang ada adalah tipikal masyarakat tradisional yang perlu diberikan pengertian secara berulang untuk kemudian bisa mengerti. Maka pendampingan yang terus-menerus perlu diperlukan. Itu program pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Memang sejatinya kendala selalu ada dalam setiap program. Namun bila diatasi dengan baik, maka akan menjadi baik. Semoga bermanfaat. Kesimpulan yang bisa saya tarik yaitu keberlanjutan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat. Selama ini indikator pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan standar ekonomi dan perkembangan kemajuan telah dijadikan dasar alasan dalam meningkatnya jual sampah yang harus ditampung lingkungan. Fokus dasar alasan dalam meningkatnya jumlah sampah yang harus ditampung lingkungan, fokus pengelolaan sampah baru tertuju pada masalah teknis, dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tapi akar permasalahan utama yaitu permasalahan paradigma dan pola pikir belum menjadi pertimbangan banyak pihak dalam mengolah sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah yaitu keikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengolah sampah menjadi suatu benda lain yang bermanfaat. Partisipasi dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat dengan banyak cara, baik dalam bentuk sumbangan tenaga, ide, pikiran, maupun materi. Partisipasi merupakan modal terpenting dalam pengolahan sampah untuk keberhasilan mengatasi permasalahan sampah rumah tangga, terutama di perkotaan. Sekian video saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.